mulai tausiahnya, Umi minta tolong dia kan barisannya. Coba yang ngerasa nggak punya barisan, lurusin dulu barisannya. Nanti nggak kebagian main loh. Lurusin barisannya, lurusin barisannya. Iya, mana barisannya? Aap, di mana Aap? Tempat siapa? Dia sudah berarti cari posisi yang lain, sampai Rizky, atau sampai Pasha, biasa dikit. Ya. Udah lurus belum? Kalau nggak lurus nanti nggak bisa main. Kalau sudah lurus, coba tolong badannya belok ke kanan. Badannya belok ke kanan. Ya, kanan. Udah dari pagi kan ya tilawah ya? Ya, mejanya nggak usah dibawa, Pan. Kalau aja badannya aja. Nah makanya kalau nggak punya barisan nanti nggak kebagian. Buka hadap ke kanan. Iya. Mejanya biarin dulu, mejanya biarin dulu. Ini punya waktu 15 menit kan ya? Tolong diingetin Umi Ayu. Nanti kalau udah kurang dulu. Sudah? Letakkan tangan di bahu teman di depannya. Iya. Silahkan. Nanti akan ada aba-aba. Kalau aba-abanya, jangan ya. Hai. Iya, kita mau refreshing dulu sebentar ya. Maju. Ya, akan ada aba-aba hujan rintik-rintik. Kalau hujan rintik-rintik jatuhnya kayak mana? Gitu ya, udah Sofi tuh. Hujan rintik-rintik pakai satu jari. Ya, iya. Semakin deras, semakin kencang boleh semuanya. Nanti kalau kamu bilang hujan badai, pijit teman di depannya. Wah, belum. Ya, kita ulang. Coba. Halo. Masih konsentrasi ya, baik. Coba. Hujan rintik-rintik, masih rintik-rintik. Semakin deras. Wah, jangan gitu. Hujan badai. Ada yang bilang. Udah cukup. Balik badan, balik kanan. Balik sambil balik. Ya, baik. Ini kalau pijit-pijitan itu temannya enak, bukan sakit ya. Kalau sakit zolim namanya. Nah, ya, lagi. Hujan deras, rintik-rintik. Hujan badai lebat. Iya, hujan badai lebat. Sampai enak teman yang di depannya, sampai enak. Sampai enak, sampai hilang ngantuknya. Hujan rintik-rintik lagi. Ya, cukup. Hadap ke depan semuanya. Baik. Cukup ya? Ada yang masih ngantuk? Enak gak dipijit sama teman di belakangnya? Udah gak ngantuk ya? Udah gak ngantuk. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ulang salamnya. Siapa tahu tadi yang belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembukaan Umi minta kita sama-sama baca Quran surah apa ya? Al-Zalzalah. Ya. 1, 2, 3.
rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan baik meski sebesar biji zarah, maka akan ada balasannya. Ya niscaya, maka ya pasti, ya niscaya itu pasti, ya pasti akan ada balasannya. Oke, kenapa Umi minta baca surah tersebut? Umi mau baca cerita. Suka dibaca cerita nggak? Ya, Umi nggak bisa tahu siapa bisa cerita. Ya, judulnya meski sudah berbuat baik tapi masih menyesal. Kok bisa ya berbuat baik masih menyesal? Mau dengar ceritanya enggak? Kalau ada yang berbicara selain Umi ketika Umi tanya, maka dia harus menggantikan Umi bercerita ke depan. Sepakat? Kalau Umi bilang sepakat, jawabnya setuju. Kalau Umi bilang setuju, jawabnya sepakat. Yang salah Umi suruh maju ke depan. Setuju? Sepakat? Ingat, kalau ada yang bersuara selain Umi, kecuali kalau Umi tanya, maka dia menggantikan Umi bercerita di depan. Ceritanya adalah tentang seorang sahabat pada masa Rasulullah. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat yang memiliki kebiasaan unik. Sahabat ini bernama Sya'ban. Kenal sama Sya'ban? Siapa itu? Salah satu nama bulan Hijriah ya. Ya, tapi Sya'ban ini adalah sahabat Rasulullah. Dia punya kebiasaan unik. Apa itu kebiasaannya? Ternyata dia selalu datang ke masjid sebelum waktu sholat. Ya, jadi belum masuk waktu sholat dia sudah sampai ke masjid. Kemudian selalu mengambil posisi di pojok masjid. Jadi dia sengaja datang dulu biar dapat pojokan, kayak askar di pojokan. Ya. Terus ketika ada yang nanya, kenapa sih kok kamu kalau datang kan duluan tuh, kenapa tak ambil posisi belakang imam langsung, kan pahalanya paling gede. Terus kata dia, supaya tidak mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Dan kebiasaannya ini sudah dipahami oleh semua orang, termasuk oleh Rasulullah. Hingga suatu pagi, suatu subuh, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah merasa ada yang kurang. Jadi kebiasaan Rasulullah ketika Rasulullah mau mengimami sholat itu, selain bilang apa biasanya diucapkan imam? Sawu. Iya. Jadi bukan cuma ritual aja, tapi benar-benar ditengok sama Rasulullah itu. Makmumnya sudah siap belum? Dan pagi itu ternyata Rasulullah merasa ada yang kurang. Setelah ditengok mana Sya'ban? Kata Rasulullah gitu kan. Ternyata tidak ada sahabat yang tahu kemana Sya'ban berada pagi itu. Akhirnya Rasulullah memutuskan dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan baru kemudian setelah subuhnya dilaksanakan beserta zikir dan doanya, Rasulullah beserta para sahabat mengajak para sahabatnya itu untuk mengunjungi rumah Sya'ban. Akhirnya berangkatlah para sahabat Rasulullah itu ke rumah Sya'ban. Mereka berangkat pada subuh dan ternyata sampai di rumah Sya'ban itu setelah lewat waktu duha. Kira-kira rumahnya seberapa jauhnya? Dekat apa jauh? Kalau berangkatnya subuh, nyampainya udah lewat duha. Dekat apa jauh? Tapi Sya'ban tadi apa? Setiap hari datang ke masjidnya gimana? Awal waktu, padahal rumahnya jauh, Masya Allah. Dan ketika sampai di rumah Sya'ban, sahabat bertanya kepada istrinya Sya'ban, kemana Sya'ban? Kemudian istrinya Sya'ban itu mengatakan, Rasulullah juga ikut kan ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah meninggal dunia. Ini Masya Allah ya. Satu-satunya hal yang membuat Sya'ban tidak menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid hanya ajal, bukan karena ngantuk. Gara-gara ngantuk nggak mau sholat subuh ke masjid. Ya bang apa ya? Ngantuk nih kan tadi bangun sore pagi, udah sholat di sini aja ya. Tapi Sya'ban tidak seperti itu. Meskipun rumahnya jauh, dia tetap datang paling awal ke masjid. Ya, sampai dihafal oleh Rasulullah. Tapi kemudian istrinya Sya'ban itu ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yang sekalian ingin
Aku tanyakan kepada engkau. Jadi ketika ajalnya, suamiku menyebutkan 3 kalimat yang kami sama sekali tidak tahu. Katanya gitu. Apa itu? Jadi istri Sya'ban mengatakan, suamiku berucap, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Sesaat kemudian, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan yang terakhir, aduh, kenapa tidak semua? Bingung gak orang mau meninggal sakaratul maut yang diucap 3 kalimat tersebut? Dan akhirnya Rasulullah menjawab, sesungguhnya Quran surah Qaf ya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Beliau lalu bersabda yang artinya, sesungguhnya saat ia dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan. Kalau tadi Ahli Bowo sudah menjelaskan tentang mengingat kematian, nah kita lagi-lagi ngomongin sakaratul maut. Ketika itu kata Rasulullah, perjalanan hidup kita ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya juga diperlihatkan. Apa yang dilihat olehnya tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya saat itu ia melihat pahala yang ia peroleh dari setiap langkahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu yang begitu jauh. Namun ternyata setelah melihatnya, ia menginginkan yang lebih jauh. Dia pengen rumahnya itu lebih jauh lagi dari masjidnya Rasulullah. Kenapa? Agar pahala yang diterimanya lebih indah. Maka ia pun menyesal. Kalau perjalanannya cuma segitu aja, hadiahnya udah seindah ini ya Allah, kenapa nggak lebih jauh? Gitu maksudnya Sya'ban itu. Ya. Dan kemudian saat ia membuka pintu untuk pergi ke masjid, berhembus angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju, yang bagus di dalam karena memang bersiap ke masjid tadi ya, yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Karena dia ngambil baju lagi gara-gara dingin, mau ke masjid dingin, udah pakai baju bagus dilapisin supaya nggak dingin. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun tiba dan segera membuka baju luarnya, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Sya'ban pun diperlihatkan indah di surga sebagai balasan dari perbuatannya tersebut. Dan dia pun kembali menyesal dan berharap saat itu baju yang bagus yang ia berikan. Jadi dia udah ngasih baju, tapi dia masih nyesel. Yang saya kasih baju jelek, yang saya kasih baju jelek aja, pahala yang Allah berikan seindah ini. Gimana kalau yang saya kasih baju bagus? Aduh, coba waktu itu yang saya kasih baju saya yang bagus. Gitu kira-kira kan. Dan untuk kalimat terakhirnya, saat itu diperlihatkan saat dia hendak sarapan roti. Tiba-tiba nampak seorang pengemis di depan pintu yang meminta makanan. Sya'ban pun merasa iba, lalu membagi makanannya menjadi 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya indahnya pahala yang ia dapatkan. Ia pun kembali menyesal. Seandainya saja saat itu ia memberikan semua makanannya, pasti pahalanya jauh lebih indah, insya Allah gitu ya. Setengah roti doang aja Allah balas dengan keindahan yang luar biasa, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dirasakan oleh indera manusia. Itulah keindahan surga. Gak ada yang bisa menandinginya di dunia. Hanya sepotong, setengah dari sepotong roti. Andai waktu itu saya berikan semuanya, maka saya akan mendapatkan jauh lebih dari itu. Maka Allah akan memberikan saya, Allah akan memberikan balasan. Meskipun kebaikan itu hanya sebesar biji zarah. Kalau zaman Rasulullah dulu biji zarah diartikan biji sawi, karena pada saat itu biji sawi yang kecil ya. Kalau sekarang zarah lebih diartikan sebagai atom. Atom itu dari bahasa Yunani, artinya asal katanya tidak tomos, terbagi, nggak terbagi lagi. Kenapa nggak terbagi lagi? Karena udah paling kecil, udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Ya. Dan hari ini, Masya Allah, di bulan Ramadan berkumpulnya orang banyak di musola. Apa keistimewaannya? Bulan Ramadan itu apa? Bulan yang mulia. Ada keistimewaan apa di bulan Ramadan? Ada dapat pahala Qadar.
dapat pahala yang dilipat gandakan. Satu huruf Al-Quran dinilai sebagai 10 kebaikan atau bahkan lebih kalau Allah berkehendak. Kalau kita mengucapkannya, melafazkannya dengan tulus ikhlas niat lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah berikan pahala yang bahkan manusia tidak bisa, bahkan malaikat tidak bisa mencatatnya, karena yang bisa menilai pahala ikhlas itu hanya Allah saja. Tapi ini pegel baca terus. Itulah keajaibannya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menjadi sebuah mukjizat. Ketika dibaca berpahala, bahkan ketika kita diam aja hanya duduk diam mendengarkan, apakah nggak dapat apa-apa? Dapat apa? Pahala juga, apalagi di bulan Ramadan berlipat ganda. Sungguh rugi ketika ada yang baca di depan atau di belakang tapi ngobrol. Ngobrolnya yang sia-sia lagi. Atau bahkan ngobrolnya yang bikin dosa, ngejekin temannya. Dosa apa pahala? Padahal kalau kita duduk diem, walaupun gak ikut baca, nih yang anak TK misalnya belum bisa, atau yang kelas 1 Umi ketinggalan terus, ya udah gak apa-apa, duduk aja diem anteng dengerin yang tilawah, maka dapat pahala. Masa mau disia-siakan kesempatannya? Nanti kayak bangun gitu ya, ribut aja, rugi gak? Kira-kira kalau nanti sama Allah dicabut nyawanya sama otomatis kayak si siapa tadi namanya? Syakban. Kira-kira yang akan diperlihatkan di hadapan kita itu perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita? Kalau Syakban tadi kan karena saking banyak perbuatan baiknya, ahlul masjid ya, senantiasa ke masjid, maka Allah tampilkan pahalanya, balasannya yang luar biasa indah. Nanti kira-kira kalau pas ditayangin, nih pas lagi sakaratul maut, ditayangin waktu hafal Quran, yang di depan ngaji kamu ngobrol, malah ngeledekin teman, malah gangguin yang lain. Nah, kira-kira itu yang bakal ditampil keindahan surga atau malah siksaan di neraka? Mau nggak? Enggak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mumpung Ramadan, mumpung berkumpul. Ada yang tahu satu lagi kayak sama tadi Umi bilang, mumpung berkumpul di sini nih, berkumpulnya orang yang mengkaji, yang mengaji kitab Allah, maka di sana doa-doa akan diaminkan oleh puluhan ribu malaikat. Kira-kira doanya malaikat itu makbul nggak? Salah satu syarat doa orang yang berdoa doanya makbul itu apa? Ketika dia tidak punya dosa atau sedikit dosanya. Malaikat punya dosa nggak? Enggak, malaikat nggak pernah melawan Allah ya. Apa kata Allah itu diturutin. Yang dikasih perintah nyabut nyawa ya nyabut nyawa. Tiap hari nggak ada kata bosan gitu kan ya. Yang nurunin hujan tiap hari nggak pernah ngeluh bosan. Gitu kan ya. Saking nurutnya kepada Allah, maka ketika doa kita diaminkan oleh para malaikat, insya Allah diijabah oleh Allah. Jadi perbanyak doa, perbanyak mendengarkan tilawahnya, jangan sia-siakan waktu ya ada. Mungkin sekian dari Umi, mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami maksudnya. Ya, cukup dari Umi. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.